urut-urutannya Mas Derajat dulu. Jadi saya ogah-ogahan membuka ini, ternyata harus sekarang. Dan saya tidak seberuntung Pak Amin. Pak Amin tidak pakai alat, orang memperhatikan. Saya harus pakai alat supaya meyakinkan. Dan tugas saya memang sederhana, yaitu menambahi ilustrasi dari pembicaraan ini. Dan saya ini seorang guru membaca buku, diminta berkomentar, jadi pakai agak formal sedikit. Dan saya mau menuduh buku ini buku yang dalam istilah pengajaran ilmu disebut book for. Ini tidak sekedar mengenai sesuatu, ini sedang menyuruh sesuatu. Dan tadi sudah disebutkan, Anda disuruh. Anda boleh setuju, boleh tidak, tapi itulah, ini buku yang menyerukan sesuatu. Dan itu dalam pengajaran ilmu sosial penting untuk dibedakan of dan for itu. Analisis sosial selalu berakar pada satu problematika yang kontekstual. Dan dalam pengertian itu ada dua jenis. Analisis yang sekedar ingin menggambarkan persoalan Indonesia adalah begini, begitu, begini, begitu. Itu pekerjaan saya. Jadi menggambarkan persoalannya apa dan mengusulkan solusi, tapi tidak dalam konteks yang kedua. Yang kedua itu lebih dalam konteks, ini cerita sampai-sampai Pak Amin bicara mengenai asbabun nuzulnya tadi. Dan dari situ diharapkan pembicaraan di dalam buku itu bisa mengubah sesuatu. Dan tidak bisa mengubah kalau Anda katanya tadi tidak marah. Gitu. Jadi marah supaya bisa mengubah. Dan saya ingin menaruh pembicaraan mengenai buku ini dalam pengertian yang kedua, yaitu ini adalah analisis yang mengungkap sesuatu tapi dengan niatan untuk mengubahnya. Nah, ini yang tipe pertama tadi, melihat fenomena apa adanya, tidak mempersoalkan, bahkan mungkin tidak menyadari bahwa ada ketimpangan, dan sekedar ingin tahu apa yang terjadi ini, lalu menggambarkannya dengan jelas, menyerahkan kepada orang lain untuk apa itu. Tidak berkepentingan dengan apakah ini mengganggu kemaslahatan, dan untuk itu diperlukan emansipasi, itu tidak terlalu dipikirkan. Buku seperti bukunya Pak Amin ini lebih mengutamakan membuka kedok dominasi global si kaya dan si kuat atas si miskin dan si lemah, dan itu saya kira ada di sana dengan jelas. Memandang pengetahuan itu secara inheren di dalam dirinya bersifat politik, dalam pengertian politik yang berurusan dengan urusan publik dan tanggung jawab semua anggota publik untuk ikut memikirkan dan mengubahnya. Ilmu sosial itu instrumen saja. Dan mengutip, Pak Amin mengutip banyak orang di dalam buku itu, jadi saya ikut mengutip juga. Teori itu selalu untuk sesuatu, untuk seseorang, untuk suatu cause, untuk suatu tujuan. Dan tidak ada teori yang sekedar teori mengenai. Biasanya teori ada urusannya dengan sesuatu. Dan sesuatu itu bersifat emansipatoris. Kalau Anda baca buku Pak Amin, tadi disebut oleh saudara moderator, spektrumnya luas sekali. Tetapi fokusnya adalah, kalau kita memperhatikan persoalan di Jogja, mengenai misalnya kesulitan
memperoleh bahan membuat tempe, jangan melihatnya dalam pengertian tempe dan Jogja. Melihat persoalannya mesti agak luas dan kalau bisa sangat luas mengenai apa yang terjadi dalam hal urusan kedelai itu. Kekuasaan dan dominasi dunia mengenai kedelai mesti dilihat supaya kita bisa membantu pengrajin tahu dan tempe. Pengetahuan dicari untuk mendukung perbaikan politik lebih luas, yaitu membebaskan kemanusiaan dari struktur menindas dari perpolitikan dan ekonomi dunia yang dikontrol, dikendalikan oleh kekuatan hegemoni. Buku itu juga dengan jelas berasumsi bahwa ilmuwan seperti Pak Amin, dan itu memang khas seperti halnya pemikir aktivis yang lain, ilmuwan tidak bisa dengan tegas memisahkan diri dari fenomena yang dipelajari karena ia adalah bagian dari fenomena itu dan terlibat di dalamnya. Analisis seperti ini berusaha mengidentifikasi kepentingan politik yang diusung oleh satu teori. Nah, kalau kita berteori, kita diminta untuk bertanya di balik teori ini ada kepentingan apa. Itu. Dan saya kira Pak Amin dalam posisi itu. Lebih dari itu, analis pemikir dan aktivis menggunakan pengetahuan untuk mempromosikan yang diyakininya sebagai tujuan tertinggi semua pengetahuan. Itu. Yaitu tujuan emansipasi kemanusiaan dari penindasan struktur global, dan itu semua ada di dalam buku itu. Buku ini mengikut istilah di dalam dunianya Cak Nun. Ini adalah buku yang bertendens. Itu dulu ada roman bertendens. Buku ini bertendens. Ini bukan analisis dingin. Nah, analisis dingin itu saya, Pak Arwanto, Pak Ahmad di depan kelas. Bukan buk juga. Itu bagaimana berbuat sesuatu. Gayanya sangat jelas menggelorakan semangat. Malah lebih dari itu, hari ini kita disuruh marah. Kata dokter dan ahli psikiatri, ahli kejiwaan, marah mengurangi beberapa detik katanya. Tapi saya tidak tahu bagaimana seharusnya sesungguhnya. Seperti keluhan seorang pemikir aktivis 140 tahun yang lalu yang berbunyi, kira-kira ilmuwan terlalu banyak analisis, kurang praksis. Tentu bahasanya tidak begitu, ini saya buat sendiri. Karena itu tugasnya katanya buat analisis lalu aksi. Gitu. Pemikir aktivis itu yang 140 tahun yang lalu memang menulis buku yang menganalisis dengan cermat problematika zamannya, lalu menulis pamflet berisi program aksi. Bertendens apa? Itu penggunaan pengetahuan untuk pembebasan kemanusiaan dari penindasan tadi itu. Mengapa? Itu karena menurut buku ini itulah pokok pangkal dari kemerosotan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik negeri ini, yaitu tidak adanya kebebasan. Nah, saya ingin itu semua isinya tadi sudah diceritakan Pak Amin, sehingga sebenarnya kalau tidak saya lanjutkan saya menjadi tidak ada apa-apa di sini. Saya ingin menggambarkan, dan ini guru, jadi jangan khawatir, wah ini mau menggurui gitu, jelas. Namanya guru, jadi ya menggurui. Pak Arwanto hafal ini karena dulu pelajaran ini saya sampaikan Pak Arwanto ketika masih muda. Belum. Jadi kira-kira begitulah kalau digambarkan dengan gampang. Kalau wajik atas itu kita bayangkan negara yang dominan, wajik di bawah itu negara seperti kita. Wajik masing-masing itu bisa dibagi dua pilar. Yang di atas jumlahnya lebih sedikit, tapi kekuasaannya lebih besar. Yang di bawah jumlahnya lebih besar dan kekuasaannya lebih kecil. Garis tegas itu garis yang harmonis, selaras. Garis yang patah-patah itu garis yang tidak harmonis gitu. Nah, menurut Pak Amin, gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi wajik dari wajik yang atas dengan wajik yang bawah rukun itu. Gitu.
Lalu yang digambarkan sebagai elit gitu. Elit di negeri wajib atas dan di negeri yang lemah itu rukun. Dan itu entah bagaimana. Secara perilaku, secara struktural rukun. Lalu yang di bawah itu rakyat, dengan rakyat itu tidak rukun. Kalau ekspor tekstil Indonesia ke negeri misalnya Amerika, buruh Indonesia yang bekerja di tekstil senang, eksportir tekstil di Indonesia senang, importir tekstil di Amerika senang, buruh tekstil di Amerika marah. Jadi apa-apa kalau yang elit dan elit itu umumnya lebih selara, tapi buruh Amerika marah. Sebaliknya begitu, seringkali. Jadi kelirulah Karl Marx yang mengatakan bahwa buruh itu yang paling mudah bersatu. Di dunia ini buruh yang paling sulit bersatu. Juga negara sedang berkembang paling sulit bersatu. Orang kaya gampang bersatu. Saya tidak tahu mengapa. Tapi begitulah yang ingin saya katakan, yang menjadi sentral adalah kemudian dalam pembicaraan buku ini adalah wajib kecil di bawah. Karena itu yang kemudian menerjemahkan wajib yang di atas kepada rakyat yang di bawah itu. Lewat mereka lah semua pengaruh itu datang. Sebetulnya apa itu company, apa itu ya perusahaan-perusahaan yang disebut oleh Pak Amin tadi berpengaruh pada kita itu sebetulnya tidak kepada kita langsung, tapi kepada wajib kecil di bawah itu. Melewati mereka lah kita tahu. Dan jangan-jangan termasuk dosen bagian dari wajib kecil yang di bawah itu. Karena mereka lah yang bercerita mengenai, waduh, waktu Pak Amin sekolah di Chicago, IC-nya begini-begitu, gitu. Yang lain saya kira begitu. Saya ingin memakai ini untuk menegaskan bahwa yang menjajah kita jangan-jangan bukan sekedar company itu, gitu. Kata Pak Amin tadi. Yang saya hanya memberi ilustrasi saja. Ini ilustrasi yang pertama. Saya ingin mengatakan ada aliansi tanpa digembar-gemborkan antara kelas elit politik, ekonomi, sosial, dan kultural di negeri dominan dengan koleganya di negeri miskin. Gitu. Elit di negara dominan memberi dukungan rakyatnya. Jadi kalau Anda perhatikan tadi yang belum saya ceritakan, di wajib atas, kelas elit dan kelas bawahnya itu harmonis. Di sana ada beasiswa untuk mahasiswa yang itu built-in. Di sana ada tunjangan untuk orang yang sakit, orang yang menganggur, orang yang tidak bisa cari nafkah seketika untuk waktu yang pendek. Ada program-program dari elit untuk menyenangkan yang di bawah. Jadi ada satu kali ada tunjangan pengangguran, bayangkan itu. Tunjangan orang menganggur dulu, sekarang dihapus. Di sini yang menganggur ya saya kira ditunjang juga. Tapi dalam bahasanya Pak Haryanto. Nah, di elit di negara dominan memberi dukungan rakyatnya dengan cara itu, program-program sosial. Comprador. Nah, saya membaca di buku itu ada istilah comprador. Nah, comprador itu adalah yang di wajib bawah, yang wajib kecil atas itu. Disitulah terjadi penerjemahan dari apa yang di sana lalu sampai kepada kita. Mengapa kita berpakaian seperti ini? Bukan. Maksud saya kita berpakaian pakai pantalon, pakai aneh ini, pertemuan penting tidak ada dasi ini. Tidak sama sekali ini penghinaan pada penjual dasi. Biasanya Pak derajatnya kok dasi dan josnya tebal. Kalau enggak di sana kedinginan. Mengapa kita pakai dasi? Ya karena di sana begitu, lalu kita disuruh begitu katanya. Jadi semua dasi. Ini di sebelah itu gedung semua pakai dasi. Kalau tidak Anda boleh masuk mungkin. Tapi Anda kan ke sini langsung, jadi tidak ditanya dasi. Yang saya katakan adalah semua itu sebetulnya datang dari kelompok di wajib bawah, tapi yang atas itu yang menerjemahkannya untuk kita. Gitu. Nah, bagaimana memberi dukungan itu menjadi penting? Saya jadikan contoh yang ekstrem ini.
melalui subsidi pertanian bagi petani. Itu salah satu menyenangkan kelas bawah di sana. Akibatnya 80% pendapatan petani di Uni Eropa berasal dari subsidi pemerintah. Di sana mensubsidi, di sini mensubsidi dilarang karena katanya peraturannya tidak begitu. Gitu. Sapi, ini kata yang datanya temannya Pak Derajat. Sapi di Uni Eropa dapat subsidi $2 per hari. Subsidi pemerintah itu dalam bentuk misalnya irigasi itu sangat besar kalau dihitung-hitung dengan jumlah sapinya itu per sapi $2 per hari. Saya kira kalau kita dapat subsidi bukan sapi tapi kita lumayan. Nah, itu adalah komprador sebagai aktor itulah kemudian yang menjadi motor dinamik bagi yang disebut oleh Pak Amin globalisasi yang melemahkan rakyat. Nah, repotnya adalah media massa menawarkan kepada kita gaya elitis komprador itu sebagai sesuatu yang indah, kosmopolitan itu bunyinya. Kosmopolitanisme dibungkus atau komprador itu dibungkus dalam kosmopolitanisme dan itu kemudian menjadi ya kelas yang mengumpulkan kita dengan dunia yang di sana. Gitu. Kelas ini tidak suka dengan keuntungan negara bangsa karena itu dianggap tidak relevan. Kalau saya boleh bacakan kutipan ini, dalam ekonomi global yang tidak lagi berbatas, uang kehilangan kaitannya terhadap kebangsaan. Kelas-kelas yang istimewa di Los Angeles merasa lebih dekat dengan mitranya di Jepang, Singapura, dan Korea daripada dengan warga sekitarnya sendiri. Mereka memandang diri sebagai warga dunia yang tidak perlu menanggung kewajiban sebagai warga suatu negara. Dan itulah kemudian munculnya istilah denizen, itu bukan citizen. Denizen artinya saya bukan Indonesia kok gitu. Jadi dia bisa punya rumah di Singapura tapi nanti cari makannya di Indonesia gitu. Sore pulang ke sana dan tidak jelas di warga negara mana. Dia bilang ya kadang-kadang Singapura, kadang-kadang Indonesia, tergantung cuaca dan itu ada istilah denizen untuk membedakannya dengan yang disebut citizen itu. Dan itu istilahnya sangat parokial, nyempit. Nah, ilustrasi kedua adalah ini ya nanti memperpanjang kalam saja kalau saya ceritakan, tapi saya ingin mengatakan begini. Lama sekali Indonesia mengandalkan sumber yang datangnya dari luar dan itu langsung ke dulu, ya ini cerita lebih relevan sebelum zaman ini sebenarnya di zaman Orde Baru dalam bentuk rent. Rent itu sesuatu yang kita peroleh sebagai penghasilan tapi bukan dengan upaya kita sendiri. Potong pohon, jual pohon, karena itu pun kita sebetulnya bisa mengatakannya rent karena itu kita tidak menanam seringkali. Sudah ratusan tahun di sana tinggal potong lalu dijual. Dan banyak sekali kegiatan itu. Apalagi yang bentuknya pinjaman itu. Pinjaman oleh ICGI itu masuk dalam kategori rent. Rent itu income yang tidak di-earn, unearned income, jadi penghasilan yang kita tidak berupaya lalu dapat. Gitu. Misalnya tanda tangan, gitu kan? Tanda tangan saja dapat penghasilan, itu termasuk rent. Nah itu dikelola oleh negara lalu untuk memberi dukungan di masyarakat. Nah kalau begitu hubungannya, bagaimana Anda berharap yang di bawah itu mau marah? Susah marahnya saya kira, toh? Karena ya begitu. Nah itu membuat orang lalu menjadi Pak Amin dulu dalam pidato pengukuhan menyebut powerlessness, tidak berdaya. Tapi itu terlalu panjang. Saya ingin membayangkan yang mungkin lebih mudah mengagitasi gitu. Ilustrasi ketiga itu adalah bagian pembicaraan Pak Amin mengenai bagaimana peranan negara dominan seperti Amerika Serikat. Saya ingin bercerita bahwa Amerika bisa begitu karena punya prasarana. Prasarananya adalah pangkalan militer dan gambar merah dan putih itu
menggambarkan merah itu hadir tentara Amerika, putih tidak hadir. Menurut di situ gambar itu saya bukan saya buat, jangan khawatir. Ini diambil dari majalah, ada tulisannya, saya tidak bisa baca dengan jelas dari sini. Tapi pokoknya ada kutipan lah gitu. Indonesia tidak putih gitu. Jadi ya nggak tahu itu alhamdulillah atau tidak. Gitu. Nah, menurut orang yang membuat gambar itu, Amerika bisa menunjukkan yang paling hebat yang dia miliki senjata nuklir, katanya. The second best adalah pangkalan militer. Tanpa pangkalan, Anda harus mengirim pasukan dari jauh. Dan pangkalan itu darat. Jangan lupa yang di laut, itu kapal pengangkut, itu kapal induk, kapal pengangkut pesawat terbang. Nah, kalau Anda perhatikan itu, maka sebetulnya Amerika ada di mana-mana. Jadi ada di yang putih kan sedikit sekali. Dan ini juga cerita ilustrasi saja betapa efektifnya cara Amerika mengendalikan kita, jangan-jangan maunya menakut-nakuti kita gitu. Jadi pangkalan militer tahun 89 di Timur Tengah itu menurut NATO hanya di Turki dan Yunani gitu. Di Somalia itu di kuning-kuning karena waktu itu ada pembagian sembako yang dikatalkan oleh Aidid gitu. Atau di kata Amerika dijarah Aidid gitu. Nah, kalau Anda perhatikan ini pangkalan militer sejak tahun 90 itu yang menarik, karena kalau Anda perhatikan yang merah itu adalah pangkalan militer, lalu yang oil rig itu adalah sumur minyak. Dia suka sekali dengan sumur minyak. Sejak perang Teluk 91, Amerika membuat pangkalan untuk pertama kali di daratan Saudi. Dan itu yang membuat Al-Qaeda dulu marah-marah. Sesudah perang Yugoslavia ada di kiri atas sana. Sesudah perang Afghanistan ada di situ. Sesudah perang Irak ada di situ. Nah, kalau Anda menjadi orang Iran, apa yang Anda lakukan? Jadi kalau kata temannya Pak Amin ini, Paul Wolfowitz itu, Wolfowitz dulu suka bermalam minggu di Jogja, lalu naik Gunung Merapi gitu, ngomong di kantornya Pak Umar Khayyam gitu, istrinya nginep di bekas orang tua asuhnya itu dulu kelihatannya kata ya Pak Amin tahu orang baik. Nah, ketika dia sudah merancang ini semua menurut bukunya Pak Amin itu, itulah dia katakan fungsi dari pangkalan militer itu lebih politik daripada militer, yaitu untuk nakut-nakuti. Kalau Anda menjadi orang Iran, apa yang Anda lakukan? Nah, itu pertanyaan penting. Nah, juga ini cerita yang sangat umum. Bagaimana cara mereka memecah belah itu? Dibuatlah gambar-gambar, dan itu gambar-gambar itu, alhamdulillah kita tidak masuk yang hitam itu. Kita walaupun tadi sebut Pak Amin hitam, ternyata di situ kita tidak hitam, kita hijau. Saya tidak tahu apa ini. Jadi orang digambarkan aneh ini karena tidak ada dasarnya. Dasar apa untuk membuat merah, hijau, kuning itu? Ya seneng aja gitu saya kira. Karena agama ya tidak, itu kultur ya tidak. Karena ada agama misalnya yang violeta itu White Anglo-Saxon Protestant gitu. Yang biru itu katanya Iberia, Latin, Katolik gitu. Lalu yang hitam, bingung kan? Masa ada agama hitam? Nah, yang hijau jelas itu kita itu. Dan itu kalau Anda pergi ke Amerika itu, hijau dan merah dan kuning dan hitam itu sangat berarti kalau mau masuk pelabuhan udara gitu. Lihat paspornya, ini hijau. Jadi disuruh apa gitu. Jadi itu. Yang lain saya kira berbeda-beda. Saya ingin mengatakan itu semua membuat kemudian analisis seperti yang dibuat Pak Amin ini ingin menggambarkan bahwa hati-hati ada orang yang kemana-mana maunya nembaki orang gitu tuh. Nah, saya kembali ke buku itu. Ini kata Pak Amin tadi, tapi sudah saya ketik tadi pagi ini. Tadi Pak Amin buat studi bidang gitu kan. Itu sebenarnya judul buku. Sangat terkenal abad lalu. Nah, layar sudah terkembang, Anda disuruh marah sudah, gitu.
langkah-langkah sudah dilakukan, analisis sudah, pamflet ya saya kira hari ini kita sudah mendapat itu. Tapi yang belum ada platform dan program aksi. Nah itu saya kira tadi Pak Amin sudah tidak fair itu mengatakan saya sudah mau mau maghrib katanya bisa gitu. Jadi itu saya kira tugas kita semua untuk kalau Anda percaya kepada analisis ini, kalau Anda marah itu. Dulu Pak Hamka menulis buku judulnya Ghirah. Saya tidak tahu itu artinya apa gitu. Ghirah. Nah saya kira kalau Anda punya Ghirah itu tugas berikut adalah apa platformnya. Itu Pak Derajat. Karena punya partai. Nah, saya kan punya partai. Gitu. Program aksi itu yang mudah-mudah. Nah tugas saya hanya menceritakan ini. Lalu bertanya. Mana? Gitu. Apa? Itu iklan apa Pak? Ada mana gitu. Lalu kapan gitu. Nah saya ingin menemani Pak Amin memberi ilustrasi pada pembicaraan yang sangat penting dalam buku ini. Insya Allah itu kalau ada gunanya saya akan beberapa bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Mukhtar. Pak Mukhtar tidak punya partai, jadi prinsipnya sama seperti catering, melayani partai besar maupun partai kecil. Kita kemudian setelah diberi kuliah oleh Pak Mukhtar Masud, dan waktu itu saya sempat juga menjadi tutor beliau. Sebelum beliau menjadi profesor, saya tutornya. Tutor itu membantu doktor. Dan memang ini nama lainnya sering ada kuliah hubungan asimetris dan seterusnya. Baiklah, kita kemudian langsung saja mendengarkan ceramah dari Pak Derajat. Silakan di podium juga tidak apa-apa, biar bisa begini-begini. Kalau duduk begini-begini kan agak susah. Pak Derajat. Pak Derajat ini juga tidak memakai dasi karena menyesuaikan gaya Yogyakarta. Apalagi dasi itu agak bias gender karena hanya mengarah kepada tujuan tertentu ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Masud tadi menyampaikan mengenai denizen. Saya mikir-mikir jangan-jangan denizen itu refleksi diri sendiri karena banyak profesor di Jogja yang cari makan di Jakarta. Artinya ya bahkan ada yang menjadi komprador IMF dan Bank Dunia di Jakarta. Itu kalau latar belakangnya biru mohon dimaklumi, asal muasal partai saya, apalagi ada imam dan bos saya yang harus kalau enggak kualat nanti saya. Pak Amin yang saya cintai, saya hormati, saya kagumi, beliau guru saya baik informal maupun formal belum pernah, tapi informal itu jauh lebih besar, dan saya banyak sekali belajar ilmu segala macam dari beliau, ilmu politik. Tapi yang paling saya pelajari dari beliau adalah ilmu jahili orang. Jadi hari ini saya akan ada satu lagi yang akan saya jahili. Silakan ya, ini judulnya dihilangkan saja Mas, ditinggalkan. Ya. Jadi kalau kita lihat buku Pak Amin, ini adalah, saya mungkin tidak akan membedah lagi karena sudah beberapa bulan bersama Mas Catur dan teman-teman lain membedah bersama Pak Amin. Jadi kalau keseringan dibedah nanti saya khawatir tambah suwek nanti ya. Jadi saya akan tambah mengisi dari buku yang diterbitkan ini. Dan isinya adalah ke arah platformnya kemana dan ke arah solusinya kemana. Karena problemnya sudah banyak, walaupun nanti akan saya tambahi beberapa problem lagi. Problem sudah dianalisis, solusi sudah ditawarkan, lalu kira-kira bagaimana selanjutnya? Kalau kita lihat benang merahnya, itu adalah solusi pertama yang disampaikan oleh Pak Amin dalam buku ini, itu adalah kepemimpinan nasional alternatif. Moga-moga feeling saya sebagai politisi masih betul gitu. Jadi
Kira-kira saya tahu moga-moga arah kemana kepemimpinan nasional alternatif itu. Tapi kuncinya bukan hanya di situ. Kuncinya adalah kepemimpinan nasional alternatif yang mengarah kepada kemandirian nasional. Nah, itu di halaman di bagian terakhir, di bagian halaman 240, 241 itu maaf 236, 37 itu adalah ke arah kemandirian nasional. Dan satu hal yang bisa dimanfaatkan untuk menopang kemandirian nasional itu antara lain adalah pemanfaatan sumber daya alam yang tersisa dan pengolahan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat sendiri. Jadi kira-kira menjadikan rakyat Indonesia tuan di rumahnya sendiri. Bisa melalui renegosiasi, bisa melalui cara-cara yang lain. Nah, di dalam buku ini itu seandainya langkah-langkah itu bisa dilakukan, mungkin nanti kita akan bisa perlahan-lahan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan bangsa, terutama di bidang ekonomi. Nah, namun saya juga ingin menyampaikan nanti kira-kira sebenarnya dari buku yang disampaikan oleh Pak Amin ini itu salah satu akar persoalan terbesarnya apa? Nanti akan saya coba tunjukkan di dalam presentasi. Dan kemudian saya juga akan coba berikan contoh korporatokrasi yang lain. Kenapa saya mengatakan bahwa kenaikan harga BBM itu bukan untuk menyelamatkan APBN, tapi untuk kepentingan korporatokrasi, nanti akan kita lihat di dalam presentasi. Baik, kita mulai yang pertama. Di dalam ilmu ekonomi terapan itu kita mengenal ada misery index atau indeks penderitaan. Silakan Mas. Misery index itu kalau yang umum dipakai itu adalah inflasi ditambah unemployment. Jadi inflasi ditambah pengangguran. Ya. Namun untuk Indonesia, oh ya ini saya pakai bahasa Londo karena waktu itu saya pakai untuk ceramah di negara lain. Jadi untuk Indonesia itu inflasi tambah pengangguran ditambah dengan poverty, tingkat kemiskinan. Tidak cukup kita hanya dengan dua tadi. Saya tidak akan mendiskusikan inflasi, kita lanjutkan. Bisa diklik lagi. Nah, sekarang kita lihat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Ya. Ini data yang paling akhir. Itu ada 9,43 juta penduduk yang menganggur atau 8,46%. Oh ini bagus ini Pak Yudhoyono sudah tepuk tangan karena ini. Tapi nanti kita lihat tepuk tangannya itu kosong atau tepuk tangan isi gitu ya. Februari tahun lalu itu 10,55 juta atau 9,75%. Hebat kan, sudah berhasil mengurangi pengangguran loh. Jangan heran kalau nanti mendekati kampanye pengangguran bisa diturunkan menjadi 6% atau 7%. Karena memang dari awal sudah saya prediksikan datanya akan diturunkan seperti itu. Ya. Tahun 96 itu pengangguran kurang dari 6%, tahun 2002 9,1. Economic growth untuk 2007 6,3%. Kita lanjutkan slide berikut. Orang yang bekerja itu 97 hampir 96 juta jiwa tahun 2007. Kemudian sekarang adalah 102 juta jiwa. Jadi kalau kita lihat versi resmi pemerintah, ini versi resmi pemerintah ya, itu ada tambahan orang yang bekerja baru, ada tambahan new jobs 4,47 juta. Jadi adik-adik mahasiswa nggak usah khawatir, pemerintah sudah berhasil menciptakan pekerjaan baru. Malah 1 tahun kemarin 4,47 juta. Hebat toh? Sounds excellent. Dan yang lebih luar biasa lagi, saya coba bagi jumlah new jobs tadi dengan persentase pertumbuhan, karena itu memang elastisitas pertumbuhan terhadap tenaga kerja. Itu 709.000 pekerjaan baru per 1% pertumbuhan. Dan ini sangat luar biasa hebat, karena lebih hebat dari zamannya Soeharto. Zamannya Soeharto yang puluhan tahun itu, 30 tahun lebih itu, ya, itu dia hanya mampu menciptakan 400.000 pekerjaan baru per persen pertumbuhan setiap tahun.
Jadi Yudhoyono ini lebih hebat dari Soeharto. Ya, terkesima semua tuh. Saya juga waktu baca terkesima. Ini lebih hebat apa? Cuman ada yang nyeletuk, katanya bukan saya yang nyeletuk, ada yang nyeletuk lebih hebatnya katanya Bu Juinya lebih hebatnya. Tahun 2004-2005 itu 55.000 hanya. Jadi bisa kita bayangkan dalam jangka waktu tidak sampai 5 tahun sudah berhasil menciptakan berkali-kali lipat tenaga kerja per 1% pertumbuhan. Tapi coba kita lihat di dalam realitasnya. Dari 102 juta yang bekerja, itu hanya 28% yang bekerja di sektor formal. Hanya 28% yang bisa pakai dasi. Ya. Sisanya sebagian besar 72% itu bekerja di sektor informal. Karena apa? Karena BPS mencatat tukang ojek, Pak Ogah, petani gurem, pekerja serabutan semua sebagai orang yang bekerja. Jadi kalau ada petani datang ditanya sama BPS, seminggu kemarin ngapain? Wah ya nggak ngapa-ngapain. Kamu ngarit nggak? Ngarit. Berapa lama? 1,5 jam. Dapat duit berapa? 5.000. Ditulislah sebagai bekerja. Ngarit 1 jam dalam seminggu dapat 5.000 perak, ditulis sebagai orang yang bekerja, dan itu menjadi prestasi dari pemerintah. Kita lanjutkan. Nah, dalam teori kemiskinan itu membuat orang bersedia bekerja pada jenis dan atau aktivitas pekerjaan dengan marginal productivity of labor yang rendah, bahkan nol atau negatif, di mana value of marginal productivity of labor sangat rendah. Artinya, kalau orang begitu miskin, bahasa gampangnya, orang kalau begitu miskin, itu pokoknya pekerjaan apa saja yang ada, walaupun bayarannya luar biasa rendah, akan dia tabrak. Value of marginal productivity of labor itu kalau dalam teori, kalau dia optimal, dia akan sesuai dengan tingkat upah. Jadi upah yang rendah akan dia tabrak. Jadi kalau teori itu saya terapkan pada data tadi, maka saya mengambil kesimpulan rejim pemerintahan sekarang sudah sangat berhasil membuat orang sedemikian miskinnya sehingga mereka berdesak-desakan bekerja pada sektor informal yang dengan upah yang sangat rendah. Jadi prestasi yang tadi itu adalah demikian. Ya. Nah, saya tadi diminta agak melucu, tapi kalau ngomong pengangguran itu agak sulit mau melucu. Jadi apalagi kita angka kemiskinan pun demikian. Ya. Kemiskinan itu menurut catatan BPS itu ada 36 juta, sudah turun dari 41 juta. Cuma ada 36 juta orang miskin kok. Tadinya 41 juta ya. Tahun 2005. Tapi kalau kita bandingkan dengan data penerima BLT itu 19,1 juta KK. Dalam rapat di DPR saya tanyakan, apakah satu KK itu hanya 1 orang atau 2 orang atau 4 orang? Kalau 4 orang 19,1 saya kalikan 4, itu hasilnya sudah berapa? Sudah 78 saja. 78 juta. Loh katanya cuma 36. Kemana? Oh, yang terima BLT itu termasuk yang mendekati miskin. Nah, terus saya tanya lagi, yang mendekati miskin itu gimana ceritanya? Yang miskin itu pendapatannya 161.000 per kapita per bulan. Terus yang mendekati miskin 170.000. Lah terus membedakan orang di kampung dia berpenghasilan 170 sama 161 itu gimana? Lalu saya tanyakan lagi, memangnya untuk mendata orang yang terima BLT itu ditanyakan pendapatannya? Kan enggak. Oh enggak, dipakai 14 variabel. Salah satu variabelnya itu katanya tidak mempunyai emas, tidak mempunyai rumahnya tidak ada jambannya dan sebagainya. Ternyata di TV kemarin ada yang diwawancarai, terima BLT Bu, terima, terus mau dipakai apa? Buat beli pulsa.
Ya. Lah berarti punya HP tuh ya. Jadi, tapi itu bukti keberhasilan orang miskin saja sudah bisa punya HP. Nah, ini adalah ironis-ironi yang ada. Karena itu saya sangat meyakini BLT itu bukan untuk kompensasi kenaikan BBM. BLT itu adalah biaya kampanye yang dibayar oleh negara. Karena apa? Karena saya membuat Anda miskin, sedemikian miskinnya Anda sehingga Anda perlu bantuan uang dari saya. Karena Anda dapat bantuan uang dari saya, maka Anda menganggap saya sebagai orang yang dermawan dan baik. Hidup adalah perbuatan. Kita lanjutkan. Loh iya kan perbuatan terus. Soalnya saya juga bingung ya, karena aku di mana-mana ditanya Mas Derajat hidup perbuatan itu artinya apa? Nah ya kuing. Saya belum diajari Pak Amin kok ini. Ya. Cak Nun juga belum ngajari ya, saya nggak tahu perbuatannya. Nah, kenapa kita bisa demikian parahnya? Jadi kenapa akhirnya Pak Amin menyampaikan protes melalui buku ini dan kemudian menyampaikan solusi-solusinya. Salah satu penyebab utamanya adalah kita ini sebuah negara yang tercekik. Kita ini negara yang tercekik. Orang kalau tercekik itu ya udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh ya. Nah, yang mencekik kita itu apa? Utang. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, kalau kita punya utang, itu tidur pun nggak enak. Istri yang tadinya kelihatan cantik tuh bawahnya muring-muring terus, marah-marah terus ya kan? Anak mau datang minta uang kuliah, minta usaha kursus, merono gue. Kecuali kalau kita konglomerat. Kalau kita konglomerat punya utang enak karena bisa mudah kemplang. Tapi kalau kita nggak konglomerat, bawahnya pusing kita punya utang. Ya. Apalagi kalau jadi pegawai dengan penghasilan tetap, itu lebih sulit lagi dengan adanya utang. Nah, Indonesia itu sama dengan seperti itu. Saya percepat saja ini. Sebentar, jangan dilanjut. Jadi versi Bank Indonesia dan Departemen Keuangan itu datanya agak berbeda. Akan tetapi per Mei 2008 itu utang pemerintah sekarang mencapai 155 miliar US dollar. 155 itu berarti mungkin sekitar 1.400 triliun. Ya, 1.400 triliun lebih lah tergantung kursnya. Saya ekonom, itu saya bingung bayangin duit segitu banyaknya itu nolnya di mana jelentreknya ya. Terdiri dari 64 miliar US dollar itu utang bilateral dan multilateral, dan ini yang hebat ya. Zaman Soeharto dengan pokoknya segala macam kejelekannya. Nah, gini, zaman Bung Karno itu Bung Karno hanya meninggalkan kita 2 miliar dolar utang ya. Zaman Soeharto kita ditinggali yang jauh lebih banyak, 60 miliaran lebih. Tapi dia masih belum meninggalkan kita utang dalam bentuk obligasi. Nah, setelah Soeharto jatuh sampai sekarang itu tidak sampai 9 tahun ya. Sekitar 9 tahun itu kita sekarang punya tambahan utang obligasi sampai 90 miliar dolar. Jadi nggak sampai 9 tahun itu tambahan utang pemerintah sudah jauh lebih banyak dari 32 tahun era Soeharto. Dan itu sukses gitu. Dan nyuwun sewu arsiteknya ngajar di UGM. Nyuwun sewu nih ya, Pak Amin nyuwun sewu, nanti saya didukani di rumah saja Pak. Jadi Pak Masud juga nyuwun sewu itu Pak. Jadi itu ya. Nah, kita lihat lagi ironi lagi. Kenapa kita begitu tercekik? Kita lanjutkan Mas. Ada ketidakadilan utang. Ketidakadilan utang. Ya. Pada zaman Orde Baru, utang kita itu naik 39 kali lipat. Ya.
Utang kita naik 39 kali lipat. Padahal selama masa Orde Baru sampai ditambah 3-4 tahun kemudian, kita itu sudah membayar 170 triliun lebih banyak dari yang kita pinjem dan bunganya. Jadi kita minjem tambah bunganya, itu kita sudah membayar kelebihan. Kelebihannya adalah 170 triliunan, tergantung kursnya lah ya. Nah, logikanya kan kalau kita sudah bayar lebih banyak dari yang kita pinjem, utang kita lunas loh ya. Logikanya gitu dong. Tapi ini utang kita malah naik 39 kali lipat. Nah ini saya nggak nemukan jawaban, saya baru nemukan jawaban setelah diajak Pak Amin nonton Pangkur Jenggleng. Oh mungkin kira-kira logikanya logika Pangkur Jenggleng, jadinya apa namanya kita bisa menerima seperti itu. Ya. Nah kita lanjutkan. Sekarang kita bandingkan dengan negara-negara yang berhasil membebaskan diri dari utang. Rusia punya utang tahun 91 70 miliar US dollar, sama dengan Indonesia sekarang. Ya. Tapi Rusia pada tahun 2001 di bawah Putin memutuskan untuk menasionalisasi Yukos. Yukos itu perusahaan minyak terbesar di Rusia. Cara yang dia pakai berbeda dengan Chavez. Kalau Chavez caranya masih nginjek dan agak, saya sendiri walaupun suka dengan pemikiran awal Chavez, tapi ke belakangnya dia itu agak berbahaya. Saya khawatir ekonomi Venezuela bisa meledak kalau dia nggak hati-hati. Sekarang itu orang sudah antri makanan di Venezuela. Tapi caranya Rusia itu lebih pinter, lebih elegan. Caranya adalah Yukos itu diteliti pajaknya, dan dia tahu kalau Yukos itu pasti pajaknya nggak benar. Kemudian pajak itu ditambah denda, ditambah bunga dan sebagainya. Akhirnya Yukos itu menjadi tidak sanggup membayar pajak, lalu diambil alih oleh negara secara legitimit, nasionalisasi melalui pajak. Saat itu Rusia divonis oleh IMF, dikatakan Rusia akan ambruk, akan bangkrut, akan gelagapan, sebagainya, akan dijauhi investor dan sebagainya dan seterusnya. Yang tadi disebutkan oleh Pak Amin akan sendirian di kedinginan. Ternyata apa? Ternyata dengan Yukos dinasionalisasi, penerimaan minyak itu dikuasai oleh negara. Pada tahun 2006 bulan Agustus, Rusia membayar lunas seluruh utang yang tersisa, 24 miliar US dollar. Dan sekarang ekonomi Rusia tumbuh 67-8%, budgetnya surplus, cadangan devisanya menjadi ketiga terbesar di dunia. Kita lanjutkan lagi. Sebentar, cepetan. Nah, Brasil juga demikian. Lalu Argentina, saya kasih contoh Argentina. Tahun 2002 Argentina juga kolaps. Sama seperti Indonesia sekarang, Argentina banyak berutang melalui obligasi. Sampai satu saat obligasi yang diterbitkan terlalu banyak, orang tidak mau beli. Lalu Argentina nggak punya uang cash, karena uang cashnya kan dari obligasi itu. Nah, ketika tidak punya uang cash, maka uang masyarakat yang ada di bank dibekukan oleh pemerintah. Kita ingat Januari 2002 ada kerusuhan besar-besaran di Argentina. Lalu Presiden Néstor Kirchner pada saat itu memutuskan tidak mau membayar utang kecuali negara kreditor melakukan renegosiasi. Argentina divonis akan ambruk, akan dijauhi investor dan seterusnya dan sebagainya. Ternyata apa? Tahun 2003 sampai sekarang Argentina tumbuh di atas 8%. Pengangguran menurun drastis dengan cara yang sebenar-benarnya. Ya. Nah, jadi kita melihat bedanya. Malaysia juga demikian. Indonesia tunduk patuh terhadap IMF, Malaysia memutuskan mengambil langkah sendiri. Sekarang kemana-mana Malaysia membeli perusahaan. Indonesia kemana-mana kalau menteri-menteri roadshow, anggota DPR roadshow menjual perusahaan. Jadi akibat dari utang itu, solusinya apa? Kalau Anda punya utang, bayarnya adalah saya utangi lagi. Makanya makin lama utangnya makin tinggi. Sama seperti rentenir di pedesaan terhadap petani. Makin lama petaninya makin tergantung kepada rentenir. Jadi kalau negara lain dijajah secara militer, Indonesia dijajah secara utang.
Saya kasih contoh ini, saya lewati mungkin waktunya biar agak cepat. Dilewatkan, Mas. Terus, ya, terus lagi. Nah, ini dia. Akibat-akibatnya banyak. Di dalam buku Pak Amin disebutkan bank akhirnya dimiliki oleh asing, ya. Bank yang dimiliki asing ini lucu, ya. Seperti misalkan BCA, itu kita selamatkan dengan anggaran 60 triliun untuk tambahan modal, istilahnya rekapitalisasi. Ditambah dengan 30 triliun untuk tambahan likuiditas. Jadi tolong bayangkan kita punya wartel, ya, wartel kita kesulitan, dikasih modal dan dikasih uang cash, likuiditas, ya. Totalnya modal dan likuiditas itu 90 triliun. Lalu BCA kita jual 51%-nya seharga 5,5 triliun. Artinya 100%-nya 10 triliun. Dan ini disebut sebagai sukses besar. Jadi saya menyelamatkan kuartel dengan uang 90 triliun, kuartel itu saya jual 10 triliun, dan saya teriak kemana-mana, saya sukses menyelamatkan kuartel saya. 6 dari 10 bank terbesar di Indonesia sekarang milik asing. Ditambah Indosat, ditambah berbagai perusahaan telekomunikasi, sekarang banyak yang jadi milik asing, ya. Bahkan begitu kita mau tidur, keluar rumah, berangkat, itu tidak satu single komponen pun yang tanpa asing. BBM pun demikian. Ini sebagai akibat dari kita terjerat utang. Pemerintah mengatakan untuk BBM itu ingin menghemat 34,5 triliun. Dikembalikan dalam bentuk BLT 16 triliun, jadi netonya ya 18 triliun lah, dipotong biaya-biaya yang mungkin 17 triliun lah, ya. Jadi penghematan netonya 17 triliun. Tapi kalau pemerintah mau memangkas calo-calo di Pertamina, itu pemerintah bisa menghemat 2,1 miliar dolar atau sekitar 18 triliun. Jadi tanpa harus menaikkan BBM, memangkas calo-calo minyak di Pertamina, itu sudah bisa cukup penghematannya. Belum lagi kalau tambah pajak progresif dan opsi-opsi lain yang sering saya sampaikan. Kenapa calo-calo minyak ini tidak mau diberantas? Kita ini kan lucu. Minyak ada di bumi kita. Katanya minyaknya kualitas bagus, jadi kita jual. Sementara rakyat Indonesia kan masih cocok kualitas jelek, kita impor minyak supaya kita dapat untung. Karena itu kilang-kilang minyak kita bikin kilang-kilang minyak yang cocok untuk kualitas jelek, bukan kualitas bagus. Ini sudah terjadi dari zaman Orde Baru. Tapi motivasi utamanya sebenarnya bukan itu. Karena kalau kita jual keluar, maka kita harus jualnya lewat Singapura. Calo-calo minyaknya dari Singapura. Ini orang Indonesia yang bikin perusahaan di Singapura, kantornya di ruko-ruko. Nggak ada di Orchard Road, di ruko-ruko. Kalau kita impor, itu pakai calo-calo. Dan hebatnya calo-calo minyak ini, siapapun yang jadi presidennya, siapapun yang jadi wapresnya, siapapun yang jadi penguasa, dia mampu menembus pusat-pusat jantung-jantung kekuasaan. Calo-calo minyak ini. Dan dari hitung-hitungan teman-teman di Pertamina itu sampai 2,1 miliar dolar. Saya punya dokumennya, di mana untuk satu pengapalan itu per metrik ton dia dapat kelebihan 16,94 atau 17 dolar per barrel. 17 dolar, bayangkan. Kalau dia dapat jatah 600.000 saja, kita kalikan 17 dolar itu udah genui kita seumur hidup. Jadi lalu kenapa pemerintah menaikkan harga BBM? Nah itu yang disebutkan oleh buku Pak Amin, korporatokrasi. Yang pertama, BBM terpaksa dinaikkan karena kepercayaan terhadap manajemen ekonomi makro pemerintah hilang. Akibatnya pemerintah khawatir tidak bisa menerbitkan surat utang negara senilai 157 triliun. Misal ketik bukan 151 tapi 157 triliun. Jadi pemerintah harus menaikkan harga BBM karena kalau tidak kepercayaan para korporatokrasi tadi itu akan anjlok. Kalau kepercayaan korporatokrasi tadi anjlok, pemerintah tidak bisa ngutang lagi 157 triliun. Karena sampai Mei baru laku 57 triliun. Pemerintah harus naikkan BBM karena indeks harga saham terkoreksi tajam. Yang punya saham itu bukan rakyat, yang punya saham adalah para
elit-elit pengusaha yang punya. Pemerintah juga tidak mau menerapkan pajak progresif terhadap minyak karena kalau pajak ini diterapkan terhadap minyak, nanti Exxon Mobil marah, Caltex marah, Eyang Bus marah, Condoleezza Rice marah. Pemerintah tidak mau menerapkan pajak progresif terhadap batu bara karena nanti khawatir kalau rajanya batu bara marah. Kebetulan rajanya batu bara kan ada di partai besar. Jadi pemerintah tidak ingin membuat marah orang-orang yang sudah kaya, orang-orang yang besar-besar. Tapi kenapa pemerintah mau membuat marah rakyat? Karena gampang, rakyat dikasih 100.000 sudah senyum-senyum, mesem-mesem dan sudah selesai. Jadi mungkin saya akhiri, kita paling akhir Mas. Ini kalau saya teruskan, saya khawatir nanti pulang dari sini semua demo gitu ya. Jadi di buku Pak Amin kan sudah meminta teman-teman untuk marah. Nah, saya tambahin lagi nanti tambah ngamuk. Jadi kita tutup saja, teruskan paling akhir Mas, halaman paling akhir. Jadi buku Pak Amin itu adalah untuk meliberalisasikan kita, memerdekakan kita dari cengkraman, terus paling akhir dari cengkraman. Sebagai paling akhir, Tuhan menciptakan kita sebagai bangsa Raja Wali. Tapi kita sendiri, terutama pemimpin-pemimpin kita yang membuat kita menjadi bangsa bebek. Mari kita bangkit dan terbang bebas perkasa sebagai Raja Wali. Terima kasih Pak. Ya, saya sebagai orang tua tinggal merestui aja. Hidup adalah perbuatan. This is the book for, not just of. Jadi pulang dari ruangan ini, Pak Amin, you are the man. Go to the center of Yudo. Pergilah ke pusat medan laga. You are the real Yudhoyono. Ini serius, keplak-keplok. Jadi saya ini alhamdulillah Amin, sebelum Anda semua mengerti atau dengar tentang buku ini, saya sudah dikasih tahu Pak Amin karena saya kebetulan satu pesawat sama Pak Amin dari Jakarta ke Jogja dan dia di depan, saya di belakang. Itu bukan soal kelas ekonomi, tetapi pembagian tugas secara kebudayaan. Dia yang bagian Engarso Sontulodo, saya bagian Tuturi dan Daya. Saya dari dulu kan belakang-belakang saja, karena belakang itu bisa nyurung dan bisa disuruh. Nah, saya agak berjuang Pak Amin, karena begitu Pak Amin buka bukunya turun di Dasjobto itu terus ini Cak, gini, terus setelah kami bisa dia bilang I love you Cak, mati aku. Ini mulai bumut aja. I love you. Itu kata yang hanya pernah saya ucapkan pada Novia. Kalau saya bilang I love you tuh gadi gitu. Jadi Bapak-Bapak sekalian, saya kira saya tidak akan mengambil waktu lama dan sebenarnya semuanya sudah jelas. Jadi buku ini tidak perlu saya tambah-tambahi garam dan lombok untuk mempersakit luka-luka kita semua sebagai bangsa. Dan saya sangat banyak belajar dari secara metodologis dari Pak Mukhtar Masud, secara fakta dari Mas Derajat, dan secara tangkur jenggleng dari moderator. Ini dosen Muhammadiyah cocoknya jadi Kiai NU. Saya ini berjuang setengah mati karena saya ini tidak pernah baca buku seumur hidup selain Winnetou and Sutherland, terus Nogososro and Sabu Inten. Jadi saya pakai bukunya Pak Amin itu untuk tidur. Saya tidur, saya taruh bawah bantal, dan itu kan ada gelombang elektromagnetik. Jadi bukan, Anda kalau memakai ilmu-ilmu di UGM nggak nyampe.
Jadi buku itu kan kemanapun dia pergi, dia membawa auranya Pak Amin, dia membawa gelombangnya Pak Amin, dia membawa partikel-partikel boson dan fermon yang kecil-kecil yang bisa mempengaruhi setiap mekanisme sel-sel otak setiap orang yang membacanya. Lah saya tidak sekedar ingin dipengaruhi seperti itu, tak gawa turu, tidur. Iya, tapi terus malam-malam denger lagi I love you, tak buang. I love you plus bantau kan. Oke, tapi anyway, saya ingin mempertegas saja beberapa hal. Karena saya senang sekali dengan perspektifnya Pak Mukhtar dan sejumlah fakta dan penyikapan dari Mas Derajat. Dan Pak Amin sendiri sudah jelas. Jadi misalnya gini, saya ambil yang namanya juga saya tidak punya tradisi akademis dan tidak pernah sekolah, dan UGM juga kurang rasional bersikap kepada saya. Jadi saya sudah pelonco sampai gundul barang tahun 72 itu, tapi mereka tidak punya empati kepada mahasiswanya yang sudah gundul-gundul dan dibiarkan saya tidak bisa membayar SPP, sehingga akhirnya saya bilang sama dosen, Pak, saya bukan orang bodoh, silakan semua teman-teman saya menyelesaikan 6 tahun, saya cukup 5 bulan sebulan. Karena saya pendekar yang bisa mempelajari ilmu 6 tahun, bagi orang lain saya 4 bulan. Dan di setiap sekolahan selalu saya ringkes. Di SD tak ringkes. Jadi kelas 2 SD saya sudah diusir, SMP diusir. Di Gontor itu semua orang belajar kayak Gus Dur itu, kitab kuning segala macam. Wah, uang kok pokok banget tuh ini. Sinau kok nganti 6 tahun dulu, saya itu 2 tahun sudah cukup. 2 tahun, dan Gontor itu memohon supaya saya keluar. MUI juga begitu, sama Muhammadiyah ini. Saya sebenarnya saya masih sayang sama MUI dan saya ingin mengulang. Saya ingin normal-normal saja, wong tidak lulus aslinya secara pelajaran, berarti saya ingin punya jatah 1 tahun lagi, tapi guru-guru mengambil keputusan kayaknya diluluskan aja lah anak. Kecuali ada yang sanggup menghadapi dia 1 tahun lagi. Akhirnya saya diluluskan Pak. Padahal saya sangat cinta kepada MUI. Jadi saya nggak bawa laptop, mohon maaf karena saya bukan tukul, ya saya tukul dan Pak Askabi, Pak Alihi, Rasalim. Gini, saya senang dengan gini Pak Amangkurat. Jadi Pak Amin tadi menyebut Amangkurat. Terus yang terakhir tadi Mas Derajat ngomong mengenai Raja Wali. Raja Wali ini bahasa budaya, tapi bahasa konstitusi kita Garuda. Kalau tidak salah memang sejak Amangkurat itu, Garuda itu dipasrahkan oleh Amangkurat untuk dikurung oleh VOC. Kan kalau nggak salah gitu Pak. Sebelumnya sebenarnya sudah gini, Garuda ini kan secara lambang sudah ada sejak zaman Sailendra, dan dia secara gambar dibikin oleh Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak. Garuda ini pernah melahirkan Rai Pikatan, pernah melahirkan Kerajaan Sanjaya, pernah melahirkan Mataram I, Mataram II. Kita adalah bangsa Garuda, kita adalah bangsa yang sangat besar. Kita anak bungsu kita namanya NKRI. Jadi bukan kita ini lahir sejak ada NKRI tahun 45, tapi kita adalah bangsa yang melahirkan secara yang bungsu itu NKRI. Kita pernah melahirkan Mataram, kita pernah melahirkan Majapahit, kita pernah melahirkan, itu adalah bangsa Indonesia yang memang betul-betul Garuda. Tapi dimasukkan ke dalam kurungan oleh Amangkurat. Padahal sebelumnya mbahnya, bapaknya si Amangkurat I, yaitu Sultan Agung, itu sudah melakukan turning point. Jadi sebelumnya kan ada sumpah Garuda yang kita sebut sumpah Palapa. Itu kita masih benar-benar Raja Wali pada waktu itu, sampai ke Thailand, sampai ke Madagaskar. Kemudian gabung sama kerajaan-kerajaan Melayu menjadi Pajang. Kemudian
legitimasi kekuasaannya diserahkan kepada Wali Songo, kemudian bergeser ke Pajang, kita dapat Joko Tingkir atau Raden Prabu Hadiwijaya yang agak cuek orangnya, agak nakal, agak kurang ngurusin negara benar-benar karena dia agak seniman, agak jauh gitu ya. Sehingga kemudian dia tidak memikirkan regenerasi, sehingga terjadilah kemudian kecelakaan di mana tidak ada akselerasi ideologi dan konstitusi dari Kerajaan Pajang, sehingga lahirlah Mataram yang sesungguhnya merupakan patahan dari sejarah bangsa kita. Jadi dulu ketika Gus Dur naik, saya apusi dia, Gus ini jangan Sultan Jogja ini yang jadi presiden, karena sampean tiap hari ngomong Sultan Jogja sing aman cah itu. Saya bilang ojo Gus, lagu sopo cah? Iki soalnya naik Habibie munggah, kalau Habibie naik ini orang PDIP marah, ini sudah merasa berhak Megawati harus naik. Tapi kalau Mega naik, orang Islam juga tidak siap, maka harus Sultan, kata Gus Dur yang saya bilang aku mau naik Sultan Jogja, nanti dulu dia saya latihnya dulu, saya bilang. Lah terus sopo cak, saya bilang harus Sultan yang sebenarnya, harus real Sultan sopo, Abdurrahman Pakir. Terus kok Abdurrahman itu, iya sampean itu turunan ke-9 dari Pangeran Benowo. Tak lah, sampean itu ya. Sampean, jadi Pangeran Benowo ini termasuk kalau sekarang jamaah tabligh. Jadi pokoknya menolak omong dan ngurusin negara, menolak konflik, menolak berdebat mengenai poligami, mengenai ekonomi, pokoknya nggawa kompor orang masjid ngejak wong sembahyang. That was Sunan Pangeran Benowo. Maka kemudian peralihan kekuasaan menjadi ke anak angkatnya, yaitu ke Raden Sutawijaya. Dan ini juga bukan hanya peralihan terah atau darah, tapi juga peralihan legalitas, legitimasi spiritual dari kekuasaan. Dari Wali Songo diambil alih atau diberikan kepada Nyai Roro Kidul. Begitu. Nah, sejak Mataram Nyai Roro Kidul. Nah, Soeharto adalah Mataram